Imam Sanusi itu ulama yang dianggap yang terbaik dalam disiplin ilmu nopo kalam. Sampai wonten toreko nopo Sanusi ya. Beliau memang spesialis dalam menjelaskan makna la ilaha illallah. Terus saat ini juga wayai maki, juga wayai bijak, wayai tua. Kalau ini lagi sering untuk sanat ijazah mulai ilaha illallah. Fakat nawa. Ya diwata raka-raka ya bisa naik. Mari kesel nomor apa? Ngeten nggih, makna la ilaha illallah. Makna yang paling populer itu ora ana pangeran kang wajib disembah jumujud illallah kecuali Allah. Cuma makna populer ini yang paling banyak mengandung apa? Kesalahan. Ya untungnya itu tadi karena yang melafadzkan juga tidak paham sehingga dimaafkan. Sebenarnya tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena nanti melahirkan mafhum la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah jumujud illallah. Berarti liyane ana cuma ora wajib disembah. Jadi tingkat kesalahannya paling tinggi. Tapi tafsirnya paling populer. Ini Jawa pancen bolak-balik. Kesalahannya paling tinggi, tapi paling nopo. Ya kaya wong tentang pengajian kaya kula ora dipolo. Padahal bacaan lela libasan bengi wae nggo tenang. Tapi ning dite pengajian nganti jam 1. Yo ngrame. Mbok tentang ora iso populer. Jadi kadang salah lu nopo. Populer. Nggih kaya kula terus blesek. Untung ramat yo ana sing ngaji sore guys tutup menan. Akhir kula bedino pengajian ning masjid ini. Rata-rata kiai ini pun nate ngaji kula, pengakoni kula ngalim ya cuman kula. Kula wani pidato mriki kula yakin kedina nang arah tahu. Tanggemu karuan ngomong no. Kula baleni balik ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah wujud illallah. Itu tingkat kesalahannya paling tinggi karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya. Dan karena yang melafadzkan juga tidak tahu kalau itu salah. Juga tidak punya mafhum yang demikian. Jadi ini supaya anut, maka tidak jadi salah. Paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu, tapi tentu salah. Paham ya? Kan enggak. Berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah. Cuma tidak harus disembah. Nah, makna yang dianut oleh ahli hakikat itu la ilaha ora ana wujud iku maujud illallah kecuali. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki kecuali Allah itu. Karena misalnya ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampean delok bumi itu wujud. Nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu bena tarafayil wujud wa bena tarafayil adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada, tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam, bisa dilenyapkan. Kenapa? Bisa apa? Dilenyapkan. Al-adam yang sekarang asal tidak adam yang muhal, misalnya tidak mutanafian, mutadodben dan mutamasilan itu. Soalnya ngaji ilmu kalam riyen sing senam otak dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam, ilmu dialektik, ilmu mantek. Coba balik mana? Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa, karena dengan potensi bisa dilenyapkan. Bisa apa? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi hakikat, karena bisa apa? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada, ya, yang sekarang sedang tidak ada, misalnya surga atau neraka, menurut pendapat yang mengatakan belum ada misalnya. Juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita sekarang tidak ada. Tapi di mata Allah ini sudah ada karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti al-adam yang sekarang sedang tidak ada, ya tidak dengan status adam yang hakiki karena bisa diwujudkan. Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki karena bisa dilenyap. Nah, yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Mulanya
Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali nyifati Allah zat sing wajibil wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi iso bumi alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya bisa dibayangkan tanpa tanaman, malaikat juga gak butuh tanaman. Global ini malah ini teori ilmu kalam ya, pakai otak, dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua. Sekarang memang wujud. Zamannya Mustafa itu tak pisau ya loro atine, tak jiwit ya loro, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyap. Jika wujudnya dia tidak berstatus wajibil. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam. Karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita, sekarang nggak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa menyelamatkan juga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan. Toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala, karena peran Allah. Nah, ngono sing wujud saiki ya ora penting, sing Adam ya ora penting. Sing penting Allah. Toh, akhirnya dimaknani la ilaha, ora ana wujud hakikat wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat. Cuma ilmu hakikat begini ini mesti bener nih. Terus mesti bener. Kowe mesti mlebu swarga nganggo sangu iki. Artinya neraka ora pantes. Wong sing ilmune pun ngeten iku ora pantes. Mergo ora neraka, nerakane ra iso wujud. Tapi ora iso mlebu rene dhewe ora wujud. Akhire wong sing makome ngene iki kira mau pangeran tok. Dadi nek ana wong ngaku wali kok ora swarga lan neraka iku wali swasta niku. Tereliminasi cara piala dunia ku lengser. Dadi yo cara wali ketemu antar wali latihan ini jadi nama deh. Dari cara tempur level-level ini pun anak buah, pun wali latihan, paham? Itu udah bener, gitu, paham? Kalau dia tidak, ya karena sama-sama tadi wujudnya surga juga bisa dilenyapkan, wujudnya neraka bisa dilenyapkan. Kalau sampai tanya, tapi surga kan katanya abadi, dia tinggal abadi itu. Apa karena unsur surga itu sendiri tidak ada? Yang mengabadikan juga Allah. Lan kula sering ditakoni, Gus, swarga jare abadi. Kok ana ayat ning gone Quran khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma sa'a rabbuk. Neraka ge khalidina fiha ge ila ma sa'a rabbuk. Keabadian surga itu masih ada istisna, ada pengecualian kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Berarti kan orang masuk surga ada potensi dinerakakan lagi, orang yang di neraka berpotensi disurgakan. Jadi iya, aku lang di swarga kapan-kapan kepen jilbanan rokok. Ben pengalaman aku. Aku nang di rokok ya kapan-kapan ben di swarga ben ora rasa. Lha niku kula takok tenanan. Lha aku jawab ya tenanan. Wong karuan ilama sa'arab kecuali pangeran ngersakno. Lah nek sing duwe ngersakno kuwi kepen, kok ngatur-ngatur lho. Sing duwe swarga neraka pangeran ngersakno. Tapi dari pangeran swarga itu selawase. Lah nek ngomong pangeran ngantul, lah nek ngomong pangeran ngantul. Intinya kuncinya di Tuhan. Inti ayat itu adalah kuncinya di. Makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, Gus ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga neraka itu adalah materi, pasti bisa rusak. Kenapa surga bisa abadi? Ya saya jawab surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah. Bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku rasa cilik. Sekarang buku kandani mulai di surga neraka berabadi. Wong sing ora tau itu ainul yakin nah surga neraka tidak. Yang abadi adalah iradatullah, masyiatullah. Lah kebetulan masyiatullah titahnya Allah tentang surga divonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatullah. Kalau surga itu materi bisa rusak. Nah, enggak dong, cerita wong selingkuh ning swarga itu rusak. Enggak dari nek kiai iki ra cerita, ning swarga iku widodari perawan terus. Jadi nek badhe kumpul ruhian jebrol perawan meneh. Perawan. Lha jadi ora rusak. Nggih mboten.
Iso jebol berarti rusak dibalen nomene. Iso jebol dirusak. Lah wong cerita perselingkuhan wae nunjukno ana rusak. Nguruken ning kono dari mangan apel kena dikunyah berarti iso rusak. Wana wali sing ning swarga mau tengok. Boleh kancane ra ketemu, misale kaya kula misale ning swarga, kowe itu kan agak ketemu. Wis tak wali deh, lalu kan ning ndi? Ana sing jawab, niku Gusti ngisor mangan. Iya mung dhisik ning swarga ben mangan enak. Jadi pengiran nurutin ning swargane mau urusan mah. Sing kita wali takok. Lah dene ndak ada. Ora mulai dhisik aku pengen awar pengiran, dadi aku ora tertarik, ora roh. Jadi mulane ana swarga sing kelas ma'rifatullah bukro tau wasila. Itu sing wa ila rabbiha napa nazira.